Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdurrahim dengan NIM 1122108006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang diberikan oleh Ibu Eti Juliawati Jet mengenai materi kuliah Ekonomi Internasional. Oke, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul konsep Term of Trade dan dampaknya terhadap ekonomi suatu negara. Materi-materi presentasi yang akan kita bahas, yang pertama yaitu mengenai pengertian Term of Trade, yang kedua yaitu konsep dasar nilai tukar internasional, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi Term of Trade, yang keempat perhitungan Term of Trade, yang kelima dampaknya Term of Trade terhadap suatu negara, yang keenam implementasi Term of Trade. Di sini mengenai pengertian Term of Trade. Term of Trade adalah salah satu konsep penting dalam ekonomi internasional yang menggambarkan rasio antara indeks harga barang dan jasa yang diekspor dengan indeks harga barang dan jasa yang diimpor oleh suatu negara, mencerminkan daya beli ekspor suatu negara terhadap barang-barang impor, sehingga memberikan gambaran tentang keuntungan relatif yang diperoleh dari perdagangan internasional. Konsep dasar nilai tukar internasional. Dasar nilai tukar internasional atau Term of Trade merupakan perbandingan indeks harga ekspor dengan indeks harga impor suatu negara dalam perdagangan internasional. Terdapat 3 konsep dasar nilai tukar internasional, yaitu yang pertama yaitu Net Barter Term of Trade atau NBTT. Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi keseimbangan harga antara ekspor dan impor suatu negara disebut dengan Net Barter Term of Trade. Jika nilai NBTT lebih besar dari 100, ini berarti harga barang ekspor lebih tinggi daripada harga yang barang impor, menunjukkan perdagangan yang menguntungkan. Yang kedua yaitu Gross Barter Term of Trade atau GBTT. GBTT ukuran dalam perdagangan internasional yang digunakan untuk menentukan rasio volume barang impor yang diterima suatu negara dengan volume barang ekspor yang dikirimkan disebut dengan Gross Barter Term of Trade. Peningkatan GBTT menunjukkan bahwa negara tersebut dapat mengimpor lebih banyak barang untuk jumlah ekspor yang sama, menandakan kondisi perdagangan yang lebih menguntungkan dari segi volume. Yang ketiga yaitu Income Term of Trade. Income Term of Trade atau ITT adalah indikator ekonomi yang mengukur kemampuan suatu negara untuk membeli barang impor menggunakan pendapatan dari ekspor. Dan di sini faktor-faktor yang mempengaruhi Term of Trade ada 3. Yang pertama harga komoditas. Perubahan harga komoditas seperti minyak dan batu bara memiliki dampak signifikan terhadap TOT Indonesia. Sebagai negara pengekspor komoditas, kenaikan harga komoditas akan meningkatkan TOT. Yang kedua yaitu kurs mata uang. Nilai tukar mata uang atau kurs merupakan faktor penting dalam menentukan daya saing harga ekspor dan impor. Apresiasi mata uang domestik, penguatan nilai mata uang terhadap mata uang asing dapat meningkatkan harga ekspor dalam mata uang asing, sehingga cenderung menurunkan daya saing ekspor. Yang ketiga yaitu kebijakan perdagangan. Tentunya kebijakan perdagangan termasuk tarif impor, subsidi ekspor, kuota perdagangan atau perjanjian perdagangan bebas dapat mempengaruhi harga relatif ekspor dan impor. Kebijakan yang mendukung ekspor atau melindungi industri domestik dapat meningkatkan daya saing ekspor, yang pada gilirannya dapat memperbaiki TOT. Namun proteksionisme yang berlebihan juga dapat menimbulkan pembalasan dari mitra dagang, yang dapat mengganggu perdagangan internasional dan mempengaruhi TOT secara negatif. Di sini kita akan perhitungan Term of Trade. Rumus Term of Trade
Yang pertama yaitu term of trade dihitung dengan rumus indeks harga ekspor dibagi indeks harga impor dikali 100. Contoh, jika indeks harga ekspor naik 10% dan indeks harga impor naik 5%, maka TOT naik menjadi sekitar 104,76. Ini berarti bahwa negara tersebut dapat membeli lebih banyak barang impor dengan jumlah ekspor yang sama. TOT lebih dari 100 menunjukkan surplus perdagangan, sementara TOT kurang dari 100 menunjukkan defisit perdagangan. Penting untuk memantau data TOT Indonesia selama beberapa tahun terakhir untuk melihat tren dan dampaknya terhadap perekonomian. Dampak term of trade terhadap suatu negara ada dua. Yang pertama yaitu dampak kenaikan term of trade. Ketika TOT naik, negara dapat membeli barang impor lebih banyak lagi sama seperti barang yang diekspornya. Yang kedua, kenaikan TOT juga berdampak positif terhadap negara eksportis komoditas karena dari penjualan barang ekspor negara tersebut di pasar internasional menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, ketika nilai ekspor suatu negara lebih tinggi dibandingkan nilai impor tertentu berpotensi meningkatkan surplus pada negara tersebut. Yang kedua yaitu dampak penurunan term of trade. Ketika terjadi penurunan TOT, negara harus mengekspor lebih banyak lagi demi mendapatkan jumlah impor yang sama. Penurunan TOT juga mengakibatkan biaya impor mengalami kenaikan, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan inflasi serta menurunnya daya beli masyarakat. Ketika suatu negara nilai impor lebih besar dibanding nilai ekspor, maka tersebut mengalami defisit perdagangan yang mengakibatkan melemahnya nilai tukar mata uang, bahkan menyebabkan ketidakseimbangan perekonomian negara tersebut. Implementasi term of trade Di sini ada implementasi term of trade yang menguntungkan. Ada 3. Yang pertama, pendapatan nasional. TOT yang menguntungkan meningkatkan pendapatan nasional karena negara dapat membeli lebih banyak barang impor dengan jumlah ekspor yang sama. Yang kedua, mengenai standar hidup. Konsumen memiliki akses ke lebih banyak barang dan jasa impor dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga meningkatkan standar hidup. Yang ketiga yaitu investasi. TOT yang menguntungkan dapat menarik investasi asing karena negara menjadi lebih menarik bagi investor. Contohnya yaitu Australia. Sebagai pengekspor daya alam, menikmati TOT yang menguntungkan karena harga komoditas yang tinggi. Di sini ada implementasi term of trade yang tidak menguntungkan. Yang pertama mengenai pendapatan nasional. Negara harus mengekspor lebih banyak untuk membeli jumlah impor yang sama sehingga menurunkan pendapatan nasional. Yang kedua mengenai standar hidup. Konsumen harus membayar lebih mahal untuk barang dan jasa impor sehingga menurunkan standar hidup. Utang luar negeri. Defisit perdagangan dapat menyebabkan peningkatan utang luar negeri. Contohnya beberapa negara Afrika mengalami TOT yang tidak menguntungkan karena tergantung pada impor dan harga komoditas yang rendah. Di sini ada kesimpulan, term of trade merupakan konsep penting dalam ekonomi internasional yang menggambarkan rasio harga ekspor terhadap harga impor suatu negara. TOT mencerminkan daya beli negara dalam perdagangan internasional, di mana kenaikan TOT menunjukkan peningkatan keuntungan dari perdagangan, sedangkan penurunan TOT mengindikasi kerugian. Sebaliknya, penurunan TOT dapat memicu defisit perdagangan, inflasi, melemahnya daya beli masyarakat,
serta ketidakseimbangan ekonomi secara keseluruhan. Pemahaman mendalam tentang TOT menjadi sangat penting untuk merancang kebijakan perdagangan dan ekonomi yang strategis, terutama bagi negara yang bergantung pada ekspor komoditas. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih bagi Ibu Eti yang sudah memberikan tugas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.